Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat malam yang indah ini. Kita dapat datang bersekutu memuji nama Tuhan. Kita beribadah dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita mau datang, kita mau bawa persembahan hati kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian dan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami dilayakkan, kami diteguhkan, kami diperkenankan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Kasih setia-Mu yang memberkati hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu telah Engkau nyatakan atas hidup kami ya Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami ya Tuhan. Memohon ampun atas setiap pelanggaran kami. Setiap dosa kami Tuhan. Layakkan kuduskan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah doa malam hari dalam tangan kuasa dari awal sampai akhirnya. Engkau yang berkati, Engkau yang memimpin ibadah doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulia namanya. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai.
surga bumi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkata kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Seperti rusa yang haus akan mengalami sungai, begitu juga hati kita haus akan firman-Nya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, malam hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup setiap kami. Malam hari ini sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun di hadapan-Mu setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari Tuhan tahirkan setiap hidup kami. Kami undang Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya, memimpin, mengurapi setiap anak-anak-Mu, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun yang mendengarkan. Beri roh hikmat pengertian buat setiap kami, supaya kami ini boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan, sehingga Kau dapati hidup kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Demikian firman Tuhan.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Malam hari ini judul perikop dari firman Tuhan yang saya sampaikan adalah hidup di dalam damai sejahtera ilahi. Ya, kalau ditanya kita ini sebagai manusia, ketika kita hidup ini, apa yang membuat kita itu atau manusia itu merasa damai sejahtera? Mungkin banyak yang bicara ya, yang membuat damai sejahtera kita itu ketika hidup kita itu segala sesuatunya baik-baik saja ya. Pekerjaan kita ini normal, bahkan prestasi semakin meningkat, jualan kita ini juga ordernya semakin meningkat, anak-anak baik-baik semua, sehat, prestasi sekolahnya juga luar biasa. Bahkan anak-anak juga mereka merasa mungkin semuanya tercukupi kebutuhannya ya, dari yang kecil, remaja, pemuda semuanya. Bahkan hari ini mungkin kalau ditanya kepada mereka apa yang membuat mereka itu damai sejahtera, mungkin jawabannya ketika kuotanya itu unlimited ya, tidak ada habis-habisnya. Kemudian ketika mereka punya HP yang canggih, yang support supaya mereka ini dapat mengakses internet dan melakukan segala sesuatunya, itu yang membuat mungkin mereka damai sejahtera. Nah, malam hari ini kita belajar hidup di dalam damai sejahtera ilahi. Apakah memang damai sejahtera yang demikian yang Tuhan berikan? Kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 14 ini, konteksnya ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya sebelum Yesus itu diserahkan dan pada akhirnya harus mati di atas kayu salib. Ya, di ayat yang ke-27 bagian terakhir, ketika damai sejahtera itu diberikan kepada murid-muridnya, Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hari-hari ini memang hari yang luar biasa. Kalau kita menyadari hampir 1 tahun ini dari awal tahun 2020 sampai di penghujung tahun ini, kita masuk di November pertengahan, sebentar lagi sudah Desember dan sudah selesai tahun ini. Hidup kita dalam satu gejolak yang luar biasa secara global, tanpa terkecuali itu memberikan implikasi yang dampak yang luar biasa dalam hidup setiap umat manusia. Semua tatanan kehidupan dalam dunia ini semuanya berubah karena ada satu hal yang luar biasa terjadi, yaitu pandemi corona ya. Dan semuanya mengalami dampaknya yang begitu luar biasa. Banyak sekali manusia, bahkan tidak terkecuali anak Tuhan, ketika hidupnya bergantung kepada sifatnya yang lahiriah, materi dan segala sesuatunya, ketika ada sesuatu perubahan besar terjadi, semuanya mengalami kehilangan yang namanya damai sejahtera. Nah, ada satu kisah menarik. Di Amerika dilaksanakan lomba lukisan ya, lomba lukisan dengan tema damai sejahtera. Tentu kalau kita membayangkan yang namanya damai sejahtera, pasti gambarnya itu sesuatu yang indah-indah. Ya memang pesertanya ada yang melukis sebuah pemandangan gunung, ya di atas gunung bisa melihat ke lembah, bahkan bisa lihat lautan. Kemudian ada pemandangan bagaimana burung-burung di udara itu berterbangan dengan indah. Ada juga pemandangan yang menggambarkan air terjun yang tenang. Juga ada juga lukisan yang menggambarkan bagaimana keluarga itu lagi piknik tamasya di pinggir danau melihati matahari akan tenggelam, sunset itu ya. Wah, luar biasa. Nah, ketika perlombaan itu diakhiri dan diumumkan, pemenangnya adalah sebuah lukisan yang sebetulnya kalau orang-orang itu melihat itu tidak jauh sekali yang dari namanya damai sejahtera. Kenapa? Karena lukisan yang menang itu justru lukisan yang tampak gelap,
dengan tampilan yang mencekam, langit gelap, mencekam, ada badai, ada halilintar di situ, kemudian di situ digambarkan ada pepohonan yang bergoyang-goyang, bahkan ada air terjun yang ciprat-ciprat ke sana kemari karena badai yang terjadi. Itu justru menang. Kenapa bisa begitu? Karena di balik gambar atau lukisan air terjun itu, di situ dilukis oleh pelukisnya ada 2 ekor anak burung, mereka sedang mendapatkan makanan dari induknya. Lukisan ini menjadi pemenang dari lomba tema damai sejahtera. Walaupun keadaan apapun dunia itu di luar, di sekitarnya itu bergelora, bergoncang, tetapi 2 anak burung ini mendapatkan damai sejahtera ketika ada suapan dari induknya. Nah, sebetulnya kalau kita mau belajar damai sejahtera yang Tuhan berikan, kurang lebih hampir sama seperti itu. Kita lihat lagi di ayat yang ke-27 tadi, bahwasanya damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Yesus menutup dengan perkataan janganlah gentar dan gelisah hatimu. Jadi dalam arti lain sebetulnya damai sejahtera itu diberikan bukan saat-saat segala sesuatunya itu berjalan normal, semuanya settle, baik-baik saja, aman saja, dalam zona comfort kita. Enggak. Justru Yesus sampaikan itu menjelang dia diserahkan kepada orang-orang yang akan menganiayanya, yang akan membawa kepada penghukuman, dan pada akhirnya Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Murid-muridnya akan tercerai-berai seperti induk kehilangan anak-anak yang kehilangan induknya. Mereka akan lari. Justru di saat seperti itu, damai sejahtera itu diberikan kepada setiap murid-murid yang dikasihinya. Ya. Bukan damai sejahtera di saat kita ini mengalami satu kebaikan. Nah, sebetulnya berarti ada alasan ketika kita menghadapi segala sesuatu yang seperti itu membuat setiap manusia secara harafiah itu pasti takut dan gelisah. Iya. Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Kalau kita mau lihat lagi di ayat yang ke 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini akan datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengatakan mengasihi Bapa dan Bapakku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita akan pergi. Nah, di pasal yang ke-16 kita akan perhatikan bersama-sama, ya, bahwasanya di ayat yang ke-31 pasal 16, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Yesus pun mengalami hal yang demikian, mengalami satu kegoncangan yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Nah, damai sejahtera diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anak yang dikasihinya di saat-saat kita ini mengalami satu tekanan krisis yang luar biasa. Ya, kita mau belajar bahwasanya bukan segala sesuatu yang membuat hidup kita ini enak. Ada asuransi untuk mobil kita, rumah kita, bahkan jiwa kita, anak-anak kita, sekolah mereka, semuanya ada asuransi. Ada jaminan, ada garansi, enggak, no. Tetapi kita mau belajar damai sejahtera yang meskipun kita mengalami aniaya, yang meskipun gembala kita ditangkap dan domba tercerai-berai, justru dalam keadaan seperti itu, damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Kita mau belajar. Kalau kita ingat peristiwa tentang Lazarus, Yohanes pasal yang ke-11, di situ disebutkan, disampaikan kepada Yesus, Yesus, orang yang kau kasihi ini sakit keras. Tapi apa yang terjadi?
ketika Yesus mendengarkan orang yang dikasihinya ini mengalami sakit, Yesus dalam tanda kutip membiarkan untuk dia ini menahan diri sampai 2 hari, tidak segera datang. Supaya apa? Yesus katakan bahwa supaya dibalik semua ini, bersyukurlah aku tidak datang segera kepada dia, supaya ini untuk melatih kita ini percaya, dan juga supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Memang pada akhirnya Lazarus mati. Tetapi ingat, ketika Yesus datang ke situ ke rumah Marta dan Maria, ketika Yesus ngomong, angkat batu itu, Marta bilang, Tuhan, dia sudah mati 4 hari, baunya busuk. Yesus di ayat yang ke-40 bilang apa? Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan memang benar, ketika batu itu dibuka, Yesus berkata, Yesus memerintahkan Lazarus bangkit dan keluar. Lazarus yang sudah mati 4 hari hidup kembali. Jadi sebetulnya kita mau belajar, apakah kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa bahwa kita ini dikasihi Tuhan? Kalau memang seperti itu, kabar baiknya kita perlu bahwasanya kita ini juga akan merasakan kadang kita seakan dalam tanda kutip dibiarkan mengalami satu hal yang goncangan yang luar biasa. Seperti juga yang dialami oleh Marta dan Maria waktu itu. Dan juga saat ini, bagaimana kita ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ketika kita ini juga beribadah tidak bisa secara tatap muka. Yang tadinya kita ini, hidup kita secara rohani ini dibangun karena kita ini ada kesatuan ketika kita berhimpun senantiasa di dalam persekutuan-persekutuan yang indah. Tetapi hari ini kita tidak bisa. Bahkan jemaat hari ini harus tetap mengikuti ibadah online. Tidak ada penggembalaan, semuanya tercerai-berai. Kita bersyukur kita tetap masih dilayani melalui online ya, walaupun tidak tatap muka. Tapi kita bersyukur. Justru dalam keadaan itulah damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa kita menerima damai sejahtera itu secara utuh dalam hidup kita ketika kita mengalami satu hal yang luar biasa, ketika kita mengalami satu tekanan yang hebat. Kita mau belajar bahwasanya hidup kita ini tidak bergantung dengan sifatnya dari luar, tetapi apa yang ada di dalam ini yang akan mempengaruhi hidup kita untuk tetap kuat, tegar, dan kokoh, dan tetap ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, kita buka bersama-sama, bahwasanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sebetulnya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, yang melampaui akal dan pikiran kita, itu yang senantiasa ada dalam hidup kita. Pikiran kita dan hati kita dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup walaupun di dalam banyak tekanan seperti burung, gambar burung tadi, walaupun dalam keadaan yang luar biasa di sekitarnya, tetapi burung itu tetap peaceful, ada kedamaian. Mari kita belajar, kita akan lihat kembali di ayat yang ke-25 dan ke-26, Yohanes pasal yang ke-14. Di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ini lahir baru, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2:38. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, makanya Roh Kudus itu yang akan membawa kita, yang akan mengajari kita, yang akan memimpin kita, seperti di ayat yang ke-26 tadi, bahwa penghibur yaitu Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk mendampingi kita, melayani kita, membimbing kita, dan mengingatkan kita dalam setiap hal apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa Roh Kudus yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan itu sifatnya itu menyertai kita senantiasa. Kalau kita lihat di ayat yang
16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia, ini Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup dalam damai sejahtera ilahi, yaitu ketika kita hidup benar-benar bergantung dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus itu yang pertama bertugas membawa hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Ya. Roh itu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membawa dan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu juga yang akan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Ini yang berbicara yang namanya hikmat marifat dalam hidup kita. Sekalipun tekanan, sekalipun keadaan di dunia ini di sekitar kita tidak baik, tetapi kabar baiknya adalah ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan diarahkan dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan mendirection hidup kita di dalam setiap langkah hidup kita, bagaimana kita sebagai anak Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tentunya Roh Kudus itu yang akan membawa kita ini mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Karena banyak sekali ketika orang itu mengalami satu badai besar, gelombang yang menerpanya, mereka tidak bisa fokus. Pastinya bingung apa yang harus dikerjakan. Tetapi bersyukurlah kita ini sudah punya Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita, sehingga kita ini tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita ingat ketika peristiwa Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas perahu. Bagaimana ketika topan itu menerjang perahu itu, bagaimana angin topan itu, murid-muridnya sekalipun bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak fokus dengan Tuhan Yesus. Mereka fokus dengan masalah yang dihadapi, sehingga apa yang terjadi? Murid-muridnya merasa frustasi dan ketakutan, hingga pada satu titik ketidakmampuan mereka untuk menghadapi masalah itu, mereka teriak-teriak kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli dengan kami, kita akan celaka, kita akan mati." Bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang sanggup mengusir kuasa setan, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sanggup mengadakan banyak mukjizat. Di situ ada Yesus yang penuh kuasa. Bahkan Yesus berkata di Matius 28 bahwa kuasa di bumi dan di surga itu ada dalam hidupku. Tetapi mereka karena tidak bisa fokus kepada Yesus, mereka ini akhirnya frustasi dan ketakutan. Ketika Yesus bangun dan berdiri, "Hei kamu orang-orang yang percaya." Yesus mulai menghardik topan itu. "Diam, tenang." Dan yang terjadi, topan itu taat dan tunduk kepada Tuhan. Perahu itu menjadi tenang. Segala sesuatunya kembali menjadi tenang. Kita ingat bahwa Yesuslah kebenaran itu, ya. Pada mulanya adalah firman, Yohanes pasal 1. Firman itu yang menjadi manusia. Kebenaran itulah yang membuat hidup kita menjadi damai sejahtera, menghadapi segala tantangan, segala gelora yang mendera dalam hidup setiap kita, tidak terlepas pada saat ini. Kita mau belajar ketika hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu membawa di dalam kebenaran sehingga kita ini bisa menguasai diri kita. Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, akhir segala sesuatunya sudah dekat, dan maka Petrus berkata, "Maka kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa." Bapak Ibu, ketenangan itu kita peroleh ketika kita bisa hidup fokus kepada firman. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman
untuk selama-lamanya. Ya. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, mengingatkan kita dalam keadaan apapun untuk senantiasa memandang kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa menyikapi, mengambil satu tindakan yang tepat di dalam hidup kita. Dan kebenaran itu yang akan membawa kita kepada ketenangan. Yesaya 15 ayat yang ke-30, di situ katakan, bagian B ya, Yesaya 15, maaf sebentar. Yesaya 30 ayat 15, maaf. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, ini ada korelasinya kalau kita hubungkan dengan 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Ketika hidup kita ini dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, kita ini tidak gampang frustasi dan ketakutan, tetapi kita bisa tenang menguasai diri kita, kemudian kita bisa berdoa bahwa tinggal diam tenang dan percaya itu adalah kekuatan kita. Yang berikutnya, Roh Kudus itu akan membawa kita, memimpin kita di dalam setiap doa-doa kita. Roma 8 ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwasanya, sebentar kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Damai sejahtera ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, itu bisa terwujud ketika hidup kita ini benar-benar bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ada dua hal tadi. Yang pertama, Roh itu akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membawa hidup kita ini ke dalam damai sejahtera, sehingga kita bisa merasa ketenangan. Ketika kita hidup dalam penguasaan diri dalam ketenangan, yang berikutnya Roh Kudus itu akan memimpin kita di dalam doa. Bahkan segala sesuatu yang tidak kita pikirkan dan tidak bisa kita ucapkan kepada Tuhan, itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus yang dinaikkan untuk kita melalui doa-doanya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika hidup kita ini benar-benar berpaut kepada Tuhan, damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan bukan saat segala sesuatunya itu baik, tetapi justru damai sejahtera itu diberikan saat segala sesuatunya itu tidak baik. Roma 8 ayat 28. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di situ tidak dikatakan dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Dalam segala sesuatu, every time, apapun yang terjadi bahwa Allah turut bekerja. Maka firman Tuhan katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu nak. Maka dari itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Malam hari ini Tuhan berbicara dengan hidup kita. Apapun yang terjadi dengan hidup kita saat ini, Tuhan bilang, nak, aku akan berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang akan membawa kita kepada satu kemenangan. Ketenangan itu yang akan menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang kuat, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami belajar bersama-sama bagaimana Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup setiap kami, khususnya umat-Mu, jemaat-Mu Gereja GPI Teluk Mulyo ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera tinggal diam dalam hidup setiap kami. Dalam keadaan apapun Tuhan. Seperti pada saat-saat ini ketika kami ini diberhadapkan dengan segala krisis multidimensi. Bagaimana kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang harus hidup di dalam ketenangan,
karena tetap hidup kami ini tetap ada damai sejahtera yang sifatnya kekal, yang sifatnya ilahi. Bagaimana kami ini harus hidup bersama, bergaul dan bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami di dalam kebenaran. Roh Kudus itu juga yang akan memberikan arahan bahkan segala sesuatu yang hal-hal yang ke depan, apa yang harus kami kerjakan. Roh Kudus itu juga yang akan memimpin kami bagaimana kami harus berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ucapan syukur. Terima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup kami dan Engkau sangat baik dengan kami. Terpuji namamu Tuhan, kami serahkan semua dalam kasih anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita dikuatkan, diberkati dari firman Tuhan yang bersama-sama kita terima pada malam hari ini, sebelum kita berdoa, saya mempersilahkan Bapak Ibu seluruh jemaat untuk mempersiapkan persembahan kita bersama-sama. Kita berikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan keluarga, mengikuti ibadah online, mari bersehati kita berdoa. Kita sehati bersama-sama untuk kita membawa setiap pergumulan melalui doa-doa yang kita sampaikan. Adapun pokok-pokok doanya, yang pertama, kita terus mendoakan untuk gereja kita, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jangan lupa Bapak Ibu menopang para pemimpin melalui doa-doa kita, terutama Bapak Pendeta Yosua Nugroho, seluruh para diakon, pengurus gereja, juga pemimpin-pemimpin organisasi, pembina ketua KPW, guru-guru sekolah minggu, juga guru-guru PAUD. Semuanya dipakai oleh Tuhan di dalam melayani Dia, buat hormat kemuliaan bagi namanya. Juga kita terus doakan supaya jemaat mengalami terus pengenalan akan Allah melalui setiap ibadah yang kita laksanakan. Doakan Bapak Ibu, kita bersama-sama menggumuli untuk proses pembangunan gedung PAUD dan TK yang saat ini sedang berlangsung, supaya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk rencana Natal yang akan dilaksanakan di bulan Desember, seluruh panitia, dana kita doakan. Juga kita mendoakan untuk goal kehadiran gereja kita 350 jiwa dan goal persembahan 59 juta. Juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, mohon terus Bapak Ibu menopang dalam doa supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, nanti kita akan berdoa buat yang sakit, yang lemah iman, orang-orang baru, juga orang-orang yang baru bergabung. Kita akan terus doakan supaya mereka tetap setia, bertumbuh melalui pelayanan yang kita laksanakan meskipun kita beribadah secara online. Yang lemah iman kita terus doakan. Kalau Bapak Ibu ingat mengenal namanya, mari sebut namanya, kita akan doakan supaya Allah Roh Kudus yang menjamah setiap mereka yang lemah, sehingga mereka dibangkitkan dan kembali setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga, nanti ada kesempatan kita berdoa secara pribadi. Dalam situasi apapun, mari Bapak Ibu, kita bergantung harap kepada Tuhan. Kita tekun di dalam doa, kita setia di dalam doa, dan kita serahkan segala pergumulan, segala tantangan, masalah, persoalan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup membuat jalan keajaiban di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Saya akan mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dilanjutkan bersama
dengan keluarga. Mari kita bersehati bersama-sama malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucap syukur karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu, rangkaian ibadah, doa, dan pujian boleh kami lewati dengan penuh sukacita. Kami menaikkan segala ucapan syukur, pujian, penyembahan, pengagungan kami, secara khusus firman Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, yang terus memberikan kami pengharapan, yang terus meneguhkan kami di tengah-tengah situasi, kondisi apapun juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau terus memberkati khususnya hamba-Mu, Bapak Diakon Timotius Dedikatarso, diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa malam hari ini menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Terus kami berdoa berserah. Engkau Tuhan yang berkarya di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang. Mereka semakin hari semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, hidup berpaut kepadamu, dan sungguh-sungguh hanya menaruh harapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu pribadi lepas pribadi umat-Mu yang ada di gereja ini. Sungguh-sungguh Tuhan boleh mengalami satu kebangunan rohani secara pribadi, sehingga mereka boleh terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, bahkan terus memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mengiring Engkau, mengasihi Engkau, bahkan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Doa kami kepada seluruh para pemimpin, secara khusus buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Oleh karena itu kami serahkan hamba-Mu, Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, menopang seluruh pelayanannya, diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami percaya, kami yakin hamba-Mu boleh terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini bersama seluruh jemaat-Mu, Engkau yang memberikan kepada hamba-Mu kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita yang terus mengalir melimpah di dalam kehidupannya. Sehingga kami percaya setiap tantangan apapun yang dihadapi, ketika hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, dalam penyertaan-Mu, dalam topangan-Mu, kami percaya Bapak Pendeta bisa melampaui, melewati segala masalah persoalan oleh karena topangan kuasa Tuhan Yesus yang berkarya dalam seluruh kehidupannya. Beri kesehatan, kekuatan, Tuhan kami percaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan Tuhan Yesus kekuatan yang prima, kesehatan yang prima. Anak menantu cucu semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, semua ada dalam naungan kasih-Mu, sehingga mereka semuanya boleh diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Para diakon, pengurus gereja, para pemimpin organisasi, pembina ketua KPW, juga kami serahkan guru-guru sekolah minggu, guru PAUD Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang mengurapi, menjamah, memberikan kepada setiap kami kesanggupan, kekuatan di dalam kami melayani Engkau, sehingga setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat, dan setiap pelayanan kami boleh menjadi satu pelayanan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, anak-anak sekolah minggu terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Kami juga terus berdoa, kami menyerahkan untuk anak-anak muda, supaya anak-anak muda terus mengalami kebangunan rohani, baik PKMB, PMBI, PKMB Alpha, semuanya dijamah, sehingga anak-anak muda ini terus kuat Tuhan, berakar teguh di dalam Kristus Yesus, menjadi anak-anak masa depan, anak-anak yang penuh dengan pengharapan, karena mereka hidup berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan gerejamu,
pembangunan gedung PAUD dan TK. Kami juga berdoa Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk tenaga pengajar. Kami berharap kepadamu, Engkau Tuhan yang akan mempertemukan dengan orang yang tepat. Kami percaya, kami yakin akan Tuhan Yesus pengharapan kami di dalam Engkau. Berkati seluruh tukang, berkati juga Tuhan setiap tahapan demi tahapan Engkau menolong, supaya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan keamanan dan keselamatan. Terima kasih, rencana Natal tanggal 25 Desember kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh panitia, setiap tahapan demi tahapan yang kami sekarang sedang susun. Kami mohon hikmat tuntunan kuasa-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Goal kehadiran untuk gereja-Mu 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Tuhan, kami bergantung harap berserah kepadamu. Kami terus berdoa buat seluruh umat-Mu, supaya kami mengimani, mempercayai mereka juga terpelihara sempurna ketika mereka taat, mereka setia, mereka mengasihi, dan mereka mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, yang sudah beberapa minggu Tuhan kami mengadakan ibadah secara tatap muka. Kami mohon perlindungan-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit. Biarlah umat-Mu boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga kehadirannya terus meningkat Tuhan, bisa mencapai 50 orang dalam ibadah. Demikian juga kami berdoa untuk goal persembahan 5 juta. Kami juga terus berdoa setiap rangkaian kegiatan ibadah. Tuhan menolong, memberkati, mengurapi, menjamah seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana. Terima kasih Bapak, kerinduan kami punya tempat secara permanen mandiri Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang menjamah bangsa kami, supaya bangsa kami boleh menjadi satu bangsa yang bertobat, yang mengasihi Engkau. Para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, kami berdoa juga untuk anggota MPR, DPR, DPD RI, seluruh penegak hukum, supaya bersinergi Tuhan, di dalam memajukan bangsa kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi. Kami bergantung harap kepadamu, kami percaya kepadamu. Engkau yang menjamah bangsa kami, Engkau yang memberi hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga setiap keputusan, setiap langkah yang diambil boleh sungguh-sungguh membawa manfaat dampak buat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri kami. Terima kasih Bapak, jauhkan dari segala perpecahan. Engkau juga menjamah ekonomi Tuhan, supaya bisa terkendali. Kami berdoa setiap orang-orang yang ingin membuat kekacauan, kegaduhan, perpecahan, kami patahkan dalam nama Yesus. Keutuhan negeri kami dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, kami berdoa juga untuk kota Semarang. Engkau terus melingkupi, Engkau terus menjagai dan melindungi, supaya kota Semarang menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Engkau memberkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Kami percaya, kami yakin Semarang Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan pandemi, semakin hari semakin turun, menjadi zona hijau, dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang berkarya ketika umat-Mu bersama-sama berdoa. Terima kasih, Engkau mengaruniakan keamanan, ketentraman, damai sejahtera, sehingga kota Semarang terus maju membangun demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kota. Terima kasih Bapak, daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Engkau mengurapi, memberkati. Bapak Lurah dan seluruh staf yang ada di kelurahan, Engkau memberkati. Kami menopang di dalam doa, Engkau memakai para pemimpin kami di dalam memimpin khususnya wilayah Telogo Sariwetan. Mereka boleh bertindak dengan adil, bijaksana, penuh dengan toleransi, sehingga keberadaan gereja-Mu boleh menjalin satu hubungan yang semakin hari semakin luar biasa bersama pemerintahan khususnya di Kelurahan Telogo Sariwetan.
Berkati masyarakat sekitar, baik tetangga kanan, kiri, muka, belakang, diurapi, diberkati, sehingga kami saling menghormati, saling toleransi di antara kami. Terima kasih malam hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah masalah persoalan yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau terus menopang, Engkau terus menjamah. Kami juga ingat buat setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang lemah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pak Budi Wibowo dijamah, dipulihkan saraf-saraf matanya, sehingga mengalami keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bu Dwi Laswiati, Bapak Yeskel Sunardi, kami serahkan juga Tuhan Yesus dalam tangan kuasa-Mu Pak Yunus Amin Priyadi. Kami juga berdoa buat Bu Tan Lisnio, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Kami berdoa Engkau menjamah, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pada malam hari ini, setiap jemaat-jemaat-Mu yang bertelut bersujud di hadapan hadirat-Mu dengan segala pergumulannya, Engkau menolong, menopang. Engkau senantiasa Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah umat-Mu yang bergantung harap berserah kepadamu. Bila rancangan kehendak-Mu boleh terjadi dalam kehidupan umat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam hidup mengasihi Tuhan, dan hidup berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami, dan seluruh keluarga-keluarga akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang lain. Engkau kiranya menjamah, mengurapi dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.